Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali, selamat berjumpa di channel yang khusus bahas masalah utang, riba, dan solusi-solusinya. Banyak sekali hari ini orang konsultasi ke kita berkaitan dengan restruktur. Restruktur itu bisa dilihat dari dua sisi, tetap ada plus dan minusnya. Nah, saya akan memberi pandangan dari sudut pandang nasabah, bukan dari sudut pandang bank. Karena nasabah itu biasanya yang sudah mulai telat-telat, misalkan jatuh tempo di awal bulan, ngangsurnya di akhir bulan, itu biasanya ditawari restruktur. Atau yang baru telat 1, 2, 3 angsuran juga ditawari restruktur. Nah, restruktur ini harus dilihat apakah restrukturnya itu disertai dengan grace period, yaitu kelonggaran membayar selama jangka waktu tertentu. Misalkan selama 6 bulan nasabah tidak bayar, atau selama 1 tahun nasabah diberi kelonggaran untuk memperbaiki bisnis. Tapi kalau restrukturnya hanya penurunan angsuran dengan memperpanjang jangka waktu, ini bukan solusi. Karena apa? Karena kemampuan bayar nasabah itu sebenarnya sudah rendah. Yang kedua, stok barang dagangannya juga sudah habis. Sehingga ini juga kalau restruktur pola yang cuma penurunan angsuran sama memperpanjang jangka waktu, biasanya hanya menunda masalah dan nanti akan bangkrut juga. Sehingga kalau sudah dalam kondisi seperti ini, cepat-cepatlah cut off yaitu stop angsurannya dan fokus jual aset misalkan untuk segera recovery. Karena kalau tidak terlalu lama ini prosesnya dan ujung-ujungnya juga bangkrut juga, sehingga harus ada action awal. Terus yang berikutnya yaitu berkaitan dengan pola anuitas restruktur. Nah, ini sebagai gambaran pada saat awal Anda kredit, ini kerucutnya seperti ini. Ini kerucutnya. Awal Anda kredit, kerucutnya seperti ini. Misalkan angsurannya 4 juta, bisa saja angsuran pertama bunganya itu bunga bisa 3,7. Yang pokok itu bisa 300.000 saja. Nah, ini biasanya lancar. Nah, pada saat Anda bermasalah, mungkin ini baru separuh jalan Anda bermasalah, ditawari restruktur. Restrukturnya yang angsuran 4 juta jadi 3 juta. Nah, yang perlu diperhatikan, angsuran 3 juta ini dengan adendum perjanjian kredit, maka angsurannya akan mulai dari awal lagi, seperti ini lagi. Nah, 3 jutanya bisa 2,7 juta untuk bunga, 300 pokok. Nah, padahal pada saat di posisi ini bisa saja terjadi 2 juta pokok, 2 juta bunga. Sehingga begitu restruktur, ini akan kembali lagi kerucutnya. Ini sangat memberatkan bagi nasabah yang tidak tahu. Nah, kalau pola ini dijalankan, Anda mulai seperti dari awal lagi, bunganya besar lagi. Memang seolah-olah angsuran turun, tetapi ini kita fokusnya di bunga ini. Bunganya masih sangat tinggi, sehingga kalau pola seperti restruktur model hanya menurunkan angsuran memperpanjang jangka waktu, ini memberatkan nasabah. Lebih baik segera cari action plan yang lain, misalkan jual aset untuk segera menyelesaikan utang, mulai bisnis dari awal tanpa utang walaupun kehilangan aset. Ini berkaitan dengan restruktur, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.